Delviandri dari kelas 3C Bimbingan Konseling Islam. Setelah ini saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang opinion public. Oke, langsung saja. Yang pertama dari pengertian opini publik. Pengertian opini publik ini menurut pendapat umum yang dibuat oleh para pakar opinion publik. Salah satu dia adalah menurut Bernard Hennessy. Opini publik adalah kompleks preferensi yang dinyatakan sejumlah orang tertentu mengenai isu yang menyangkut kepentingan umum. Di antara para pendapat pakar opini publik tersebut, tidak ada kata sepakat mengenai definisi dari opini publik. Namun, secara substantif, dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapat mereka mengenai opini publik itu mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, adanya isu yang diawali ketidaksepakatan, yakni pro dan kontra. Yang kedua, isu melahirkan dua bentuk masyarakat, yaitu masyarakat yang peduli pada isu, lalu membuat pendapat, dan masyarakat yang tidak peduli isu, dan dia diam. Dari pendapat tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa opini publik adalah gabungan pendapat perseorangan mengenai suatu isu yang dapat memengaruhi orang lain, seperti memungkinkan seseorang dapat memengaruhi pendapat tersebut. Ini berarti pendapat umum hanya bisa terbentuk kalau menjadi bahan pembicaraan umum. Atau jika banyak orang penting atau kaum elit mengemukakan pendapat mereka tentang suatu isu, sehingga bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota masyarakat. Nah, yang selanjutnya, opini publik itu memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, terdiri dari kumpulan individu-individu. Opini publik ini merupakan kumpulan dari pendapat tiap individu yang digabung menjadi satu. Dalam hal ini, terdapat jenis opini yang menyatakan persetujuan, juga sebaliknya. Yang kedua, berkaitan dengan apa yang penting yang menjadi perhatian masyarakat, bukan hanya penting untuk segelintir orang atau sekelompok orang. Opini publik berarti opini dari publik juga. Oleh karena itu, opini publik tidak hanya penting untuk sedikit atau sekelompok orang, namun orang dalam jumlah banyak atau sering disebut mayoritas. Lanjut, yang ketiga, berkaitan dengan waktu atau periode tertentu atau berhubungan erat dan konteks terjadi sesuatu. Setiap opini tidak bersifat tanpa batas waktu. Sebaliknya, sebuah opini tertentu boleh jadi hanya berlaku pada saat waktu tertentu saja. Ketika sudah berganti waktu, sangat mungkin terjadi perubahan dalam opini publik. Gitu. Oke, selanjutnya terbentuknya opini publik. Menurut salah satu pakar yang bernama Nimmo, tahap pertama diawali dari proses pembentukan opini publik yang kontroversial. Dari opini pribadi antar anggota masyarakat terhadap isu-isu publik, mereka kemudian berusaha secara aktif menyatakan pendapatnya, berargumen, dan memperdebatkan isu-isu publik tersebut. Tahap selanjutnya muncul kepemimpinan terhadap opini pribadi-pribadi anggota masyarakat tersebut. Opini inilah yang paling banyak diterima oleh mayoritas individu yang ada di dalam masyarakat. Adanya kepemimpinan opini pribadi ini kemudian memunculkan opini yang dominan, sementara opini pribadi yang lainnya menjadi tenggelam dan tidak dominan. Opini dominan inilah yang kemudian terus-menerus disampaikan dalam komunikasi interpersonal, komunikasi organisasi, dan melalui media massa. Nah, sekarang fungsi opini publik. Opini publik ini memiliki fungsi. Dari opini publik ini, menurut buku dari Dermawan, adalah sebagai berikut. Yang pertama, keberatan opini publik dapat berfungsi sebagai patokan bagi pihak tertentu bila ingin mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tertentu tentang suatu hal. Misalnya, pemerintah ingin mengetahui bagaimana opini publik tentang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya di saat tertentu.
Nah, dengan mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat, pemerintah bisa menggunakan data tersebut untuk memutuskan apakah sebuah kebijakan tidak populer dikeluarkan saat ini atau di kemudian hari. Lalu yang kedua, sama halnya dengan contoh yang tadi. Ketika ingin mengambil sebuah kebijakan tertentu, pemerintah perlu mempertimbangkan tidak hanya kapan waktu kebijakan dikeluarkan, tetapi juga apakah sebuah kebijakan diputuskan, diterapkan, atau tidak. Nah, salah satu contoh kasusnya pelaku pembunuhan satu keluarga di sebuah kota mengatakan sakit hati terhadap korban. Sakit hati ini berujung dendam hingga pelaku menghabisi nyawa pasangan suami istri serta kedua anaknya. Dendam bisa menjadi motif pelaku melakukan tindak kejahatan. Namun, salah satu psikologi menduga perilaku korban tak semata dikarenakan rasa dendam. Pelaku mungkin tengah memainkan skenario yang disebut ironi viktimisasi. Ironi viktimisasi ini adalah ulah pelaku untuk memainkan opini publik tersebut. Tujuannya adalah menempatkan tindak kriminal dalam hal pembunuhan sebagai reaksi atas ulah korban terhadap pelaku. Artinya, jika korban tak kerap memarahi pelaku, maka pembunuhan tak perlu terjadi gitu. Terus permainan pelaku terkait opini ini berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia. Ironi viktimisasi ini bisa mengecoh penilaian hakim dan publik yang menilai pelaku sebagai pihak yang terdampak atau korban. Hasilnya, pelaku bisa mendapat peringanan hukuman dari ketahuan yang seharusnya. Seorang psikologis ini juga menolak menyelamatkan istilah psikologi atau psikiatri pada korban. Hal ini terikat pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Aturan menyebutkan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika cacat kejiwaan atau terganggu jiwanya. Nah, si pelaku ini memang belum terbukti mengalami gangguan mental atau psikologis. Namun, aksi yang menghabisi satu keluarga tetap harus ditindak sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Bila nantinya terbukti mengalami ketidakseimbangan emosi atau kejiwaan, pelaku akan menerima intervensi sambil tetap menegakkan hukuman dan aturan yang berlaku di Indonesia. Dugaan saya itu motif perilaku ini tuh bersifat instrumental, misal mengambil properti korban itu. Jadi hakim itu jangan sampai terkecoh dengan pernyataan sakit hati dari si pelaku itu menurut saya. Begitu, teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya sedikit terangkan kepada teman-teman yang ada di rumah. Apabila ada tutur kata dari saya yang salah, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.